Kalau kau punya teman yang mengingatkan tentang sholat berjamaah, punya teman mengingatkan tentang tawasaw bil haq wa tawasaw bis shab, punya teman yang masih istiqomah malam-malam miskol ngajak tahajud, punya teman yang sampai hari ini istiqomah ngirimkan link-link ceramah, pegang dia erat sampai mati. Kenapa? Karena kalau sudah mati kau tak bisa megang dia lagi. Hai guys, hidup ini hanya setengah sayap nyamuk. Dunia yang kau agungkan, yang kau muliakan, yang kau katakan hebat ini hanya setengah nisfu jinahi ba'udah, setengah sayap nyamuk. Andai kau dapat, kau jangan sombong karena dia hanya setengah sayap nyamuk. Andai tak dapat, jangan sedih karena dia pun hanya setengah sayap nyamuk. Sekarang anak-anak di luar sana pacaran, cabut dari sekolah ke mall, bonceng sana pakai motor, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah ngidam laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa, mati resikonya, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang mengandung malu keluarga ditengok, hamil tak punya suami, laki-laki apa perempuan? Masih mau juga lagi pacaran? Bodoh. Udah muntah, malu, meregang nyawa, tak punya kehormatan, tak punya harga diri, mau juga dibonceng laki-laki. Goblok. Ketika pelipisnya pecah berdarah, giginya retak dan patah pada perang Uhud, sahabat datang, ya Rasulullah, berdoalah, engkau punya doa mustajab. Nabi-nabi punya doa mustajab. Satu kali doa ada yang ditelan bumi, satu kali doa ada yang ditelan angin puting beliung. Berdoalah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Aku tidak akan pakai doa itu. Kenapa tidak engkau pakai? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan doaku itu untuk umatku nanti pada hari kiamat. 1400 tahun yang lalu dia sudah ingat kita, 1400 tahun yang lalu dia sayang kepada kita. Belum lagi jumpa ayah kita dengan ibu kita, dia sudah simpan doa itu untuk kita nanti pada hari kiamat. Apa yang kita lakukan untuk dia? Tak layak mata kita melihat dia, mata kita penuh dengan dosa. Tak layak tangan kita bersalaman dengan dia, tangan kita penuh dengan perbuatan maksiat dan dosa. Tapi dia memikirkan kita. Pernahkah kita memikirkan dia? Pernahkah kita memperjuangkan syariatnya? Pernahkah kita memakmurkan masjid warisannya? Dia tidak meninggalkan istana yang megah, kursi dari emas. Dia hanya meninggalkan warisan masjid. Orang yang memakmurkan masjid bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Dia meninggalkan Al-Quran. Sudahkah kita meninggalkan anak-anak yang pandai membaca Quran? Pedulikah kita pada guru-guru mengaji di desa terpencil? Kita akan ditanya di hadapan Allah yang punya kekuasaan. Pernahkah kau tolong syariat Nabi Muhammad dengan kekuasaan? Yang punya harta, pernah kau tolong agama Nabi Muhammad ini dengan hartamu? Yang sudah melakukan, bersyukurlah, diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan, kusimpan doaku itu untuk umatku di akhir zaman. Kita memang umat terakhir, badan kita paling kecil, umur kita paling pendek, tapi kita lebih dulu masuk ke dalam surga. Sampai-sampai Nabi Ibrahim pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad, Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad, Nabi Isa ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kana Musa hayyan, seandainya Musa itu hidup sekarang, ma wasa'ahu illa ayattabi'ani, dia akan ikut aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di akhir zaman ditakdirkan Allah hidup. Jarak kita dengan dia 1444 tahun. Itu bukan kehinaan, itu kemuliaan. Ketika Nabi tegak di atas mimbar, apa kata Nabi? Aku melihat ada telaga. Siapa yang minum di telaga itu dia tidak akan haus. La yasma'u fiha abada. Dia tidak akan haus untuk selamanya. Siapa yang akan minum di telaga itu? Kami, antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian akan minum di telaga itu karena kalian bersama dengan aku. Tapi ada makhluk yang spesial. Mereka tidak pernah berjumpa aku. Mereka tidak pernah melihatku.
Mereka tidak pernah bertemu dengan aku, tapi mereka akan minum di telaga itu. Dan mereka itu adalah umat di akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani bihi. Kalau kau punya ibu, sesungguhnya Allah berikan engkau tiket menuju surga. Keramat bukan pohon yang rindang, keramat bukan makam di atas bukit, keramat ibumu yang ada di rumah. Kenyangkan ibumu, belikan baju terbaik, senangkan ibumu, buat ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Muliakan ibu, senangkan hati ibu. Ada makanan sedikit antar bagi dua. Mak, aku tak bisa beli banyak. Saya seorang bapak, 3 orang anak. Mohon doa buat keberkahan keluarga saya. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa. Apakah ada hadis atau ayat Quran yang melarang anak-anak ke masjid sholat? Karena setiap dengar azan, anak saya yang bungsu selalu nangis minta ikut ke masjid. Tapi karena kurang ramahnya petugas masjid, terpaksa saya batasin. Ada enggak anak masjid? Nabi lama sujud sampai makmum di belakang heran, ini wahyu kok turun pas sujud. Setelah Nabi bangkit, barulah sahabat di belakang tahu rupanya cucunya naik ke atas. Itu menunjukkan bahwa membawa anak kecil boleh, tapi cucu Nabi, tak macam cucu kita. Cucu Nabi itu tengoklah patuh, baik. Cucu awak macam hantu. Makanya ulama membagi anak kecil itu menjadi 3 level. Anak kecil itu menjadi 3 level. Pertama namanya sobi. Apa namanya? Sobi. Di atas sobi itu namanya mumayyiz. Di atas mumayyiz itu namanya amrod. Sobi 5 tahun, 4 tahun ke bawah ini tak bisa, karena dia tak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana makanan, mana kotoran. Tak bisa. Inilah umur 5 tahun ke bawah ini. Kalau kita gini kan, kita pula diginikannya. Tak bisa. Dari umur 5 mumayyiz, umur 5 sampai agak-agak mau akil balik, 5 ke 10. Ini mumayyiz. Mumayyiz. Nah, nanti kalau ayah sholat diam ya nak ya, diam ya. Jangan nganggut. Itu bisa. Diam ya. Ini mumayyiz. Bajunya Abdul Somad pula. Ini mumayyiz. Yang mumayyiz ini bisa. Nanti kita letakkan dia, kalau di anak di sudut sana ya. Mumayyiz bisa. Yang amrod ini, amrod artinya udah hampir tumbuh bulunya tapi masih halus. Bulu janggutnya masih halus. Nah, ini anak-anak orang Arab itu tak macam kita. Orang kita kadang digosok pakai kemiri pun tak tumbuh-tumbuh. Dia dah hampir pertama akil balik. Adapun yang kecil tadi memang tidak. Karena itu nanti na'udzubillah, kita letakkan dia di samping kita, dia pakai pampers, tiba-tiba dia buang air, itu putus sholat. Kalau kita letakkan di tepi sana, dikacaunya pula bapak tu sebelah. Bapak tu sholat, dia pegang-pegang yang jari kecil bapak tu. Bapak tu silap isi payah. Masalah. Jadi yang bisa kita bawa tadi adalah yang mumayyiz. Adapun yang sudah mumayyiz, mungkin agak nakal-nakal dia sikit, lari-lari dia lompat-lompat, maklum lah. Jangan dimarahi pak. Jangan sampai ini ada nih pengurus-pengurusnya soal nengok anak kecil. Balik. Buat naik darah tinggi gua aja.
Udahlah listrik naik, air mahal, ayah kalian tak mau nyumbang, anaknya pula libur. Padahal 20 tahun akan datang mereka nilai yang akan memakmurkan masjid. Kalau di masjid masih ada anak lari-lari, di masjid masih ada lompat-lompat, bersyukurlah 20 tahun akan datang masjid ini masih tetap banyak sholat berjamaah. Tapi kalau di masjid itu udah sunyi, tak ada anak-anak, isinya orang-orang tua yang udah diintai-intai malaikat maut aja. Sunyi masjid, waspadalah, waspadalah. Nauzubillah. Jangan bangga dengan masjid yang besar, karena di Cordova, di Alhambra, masjid besar-besar, tapi sekarang tidak ada sholat berjamaah. Jangan bangga dengan masjid yang besar. Masjid besar bangga, tapi isinya kita persiapkan untuk masa depan. Takbir. Pak Ustadz, saya seorang istri, batasan-batasan bagaimana bersolek yang wajar bagi muslimah. Karena kalau saya bersolek, suami saya selalu tegur, jangan bersolek jahiliyah. Apa maksudnya Pak Ustadz? Misalnya wajah ibu pucat, pucat. Kalau silap-silap payah membedakan dia sama kuntilanak. Pucat misalnya habis sakit atau rumah sakit, lalu dipakainya bedak sesuai dengan warna kulit. Merubah yang tak normal jadi normal boleh, tapi yang sudah normal menjadi abnormal, nah itu. Bibir udah biasa dipakai sampai 2 inci. Wah, budak putih, muka putih, tangan hitam. Oleh sebab itu maka yang wajar-wajar saja. Engkau cantik bukan karena make upmu, engkau cantik karena bekas wudhu dan tahajudmu. Kecantikan batin, kecantikan yang tidak akan lekang karena lapuk karena hujan dan tak lekang karena apa? Panas. Ibu cantik ya? Iya dong, ini kan bekas wudhu. Jadi kau sangka kami tayamum semua? Jangan bersolek-solek jahiliyah, karena sebenarnya orang yang bersolek itu adalah dimainkan setan. Wala udillannahum, kusesatkan mereka, wala umanniyannahum, kubuat mereka berangan-angan, berhalusinasi, berimajinasi. Aku yang paling cantik, aku yang paling mancung, aku yang paling putih, aku yang paling, padahal orang nengok biasa aja. Berhalusinasi, berimajinasi dengan pikirannya. Oleh sebab itu maka perempuan lebih baik menutup wajahnya pakai cadar. Tapi kalau tak sanggup pakai cadar, pakai hijab, wajahnya biasa-biasa saja.